Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Halo Sobat Wayo. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur telah kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya berupa kesehatan, sehingga kita dapat mengikuti kegiatan Skraf 3 tahun 2022. Salawat serta salam tak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudara-saudara yang berbahagia, kami dari Dewan Ambalan Ja'faratun Fatimah, gugus depan 01002, Pangkalan SMA Negeri 1 Tanjung Pinang. Saya Marsantia Halezamawa selaku pensyahir Quran. Saya Azhara Salosugayani sebagai pembaca ayat. Saya Keisha Andani selaku penerjemah ayat. Dan kami akan menampilkan syahrir Quran dengan nomor urut 5. Saudara-saudara yang berbahagia, sudah kita ketahui bahwasanya kita tinggal di negara yang multi etnis. Tentunya banyak sekali keberagaman yang ada di Indonesia ini. Sejak zaman penjajahan pun ratusan tahun yang lalu, keberagaman tersebut telah ada, sama halnya dengan apa yang kita saksikan sekarang ini. Atau bahkan sejak zaman para nabi ratusan ribu tahun yang lalu, keberagaman tersebut telah menyertai dan dibuktikan melalui Al-Quran. Lantas, apa sebenarnya tujuan Allah dari menciptakannya kita di penuh keberagaman ini? Dan sudah sejauh mana kita paham untuk menyikapi keberagaman itu agar apa yang kita tuangkan menghasilkan tuayan yang positif dari orang sekitar dan terutama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh, Allah sebenarnya ingin menciptakan keharmonisan di antara perbedaan-perbedaan kaumnya dan ingin mengetahui seberapa jauh kita sebagai umat beragama yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam berusaha untuk membina keharmonisan tersebut secara terdidik. Lantas, apa makna sebenarnya dari keberagaman tersebut? Maka dari itu, untuk memperjelas makna keberagaman, marilah kita dengarkan surah Al-Hujurat ayat 13 beserta maknanya. Berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang
di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Saudara-saudara yang berbahagia, dari surah yang sudah dibacakan tadi, maka sudah jelas bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memang sengaja menciptakan umatnya dengan keberagaman. Tetapi Allah tidak semata-mata menjadikan kita berbeda satu sama lainnya. Allah menciptakan kita berbangsa-bangsa, menciptakan kita bersuku-suku, dan memiliki gender antara laki-laki dan juga perempuan. Tujuannya agar kita dapat saling mengenal. Lantas, apakah banyak masalah yang terjadi akibat perbedaan-perbedaan di sebuah keberagaman di dunia ini? Tentu saja iya. Contohnya adalah masalah diskriminasi, intoleransi, atau bahkan segregasi, dan lain sebagainya yang sangat mencemaskan diri kita sebagai kaum yang beriman. Maka dari itu, sebagai orang yang beriman, tentunya sudah saatnya kita meneladani sikap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mengupayakan keberagaman ini menjadi sebuah keharmonisan. Maka ada beberapa kisah yang Allah sebutkan di Al-Quran tentang Nabi Muhammad SAW dalam menyikapi keberagaman. Contohnya adalah bagaimana hubungan antara Nabi Muhammad dan pamannya Abu Thalib yang beragama non-Islam. Pamannya Abu Thalib selalu berusaha untuk melindungi Nabi Muhammad, baik itu saat berdakwah, berdagang, dan lain sebagainya. Padahal yang didakwahkan oleh Nabi Muhammad itu bukanlah agama Abu Thalib, melainkan agama Islam. Tetapi Abu Thalib tetap menjunjung tinggi toleransi tersebut agar keberagaman tersebut berubah menjadi sebuah harmonisasi. Maka Nabi Muhammad pun dirundung kesedihan ketika pamannya wafat. Di kisah lainnya, ada ketika Nabi Muhammad SAW melakukan dakwah di kota Taif. Maka di kota Taif tersebut Nabi Muhammad ditolak besar-besaran oleh masyarakatnya dan mengharuskan Nabi Muhammad mengungsi hingga terjadi kecelakaan di mana mulut beliau berdarah-darah. Namun dengan kerendahan hati seorang kaum Nasrani yang dikenal dengan Adas untuk memberikan minum dan membantu baginda Rasul untuk menyudahi lukanya tersebut. Hingga pada suatu percakapan, kaum Nasrani tersebut berkata kepada Nabi Muhammad, "Jikalau sudah jadi seperti ini, kita mau buat apa lagi selain berdoa dan memohon ampun kepada Tuhan?" Maka dari kedua kisah tersebut dapat kita simpulkan bahwa sikap toleransi harus kita junjung tinggi tanpa melihat latar belakang atau tanpa melihat siapa dia. Kita harus bisa menolong sesama dan menolong orang-orang yang memang membutuhkan bantuan kita tanpa memandang bulu. Maka untuk memperjelas kembali hal tersebut, marilah kita dengarkan ayat mengenai sikap adil dan juga sikap toleransi. Dengan menyebut nama Allah
yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Saudara-saudara yang berbahagia, betapa mulianya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan untuk orang-orang yang tidak menyembahnya, Ia tetap menyuruh kita untuk berperilaku adil dan menjunjung tinggi toleransi beragama tersebut, apalagi kepada kita yang menyembahnya. Maka dari itu, mulai sekarang sikap adil tersebut harus kita tanamkan dalam diri kita, karena Allah yang Maha Tinggi tersebut sudah meneladani sikap adil tersebut, apalagi kita orang yang masih belum sempurna, makhluk hidup yang belum sempurna dan jauh dari kata sempurna. Maka mulai sekarang marilah kita sikapkan toleransi itu di dalam diri kita semua, karena Nabi Muhammad SAW saja menjadikan spirit perbedaan-perbedaan yang ada di dunia ini sebagai rahmat yang Ia yakini merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia meyakini bahwa perbedaan tersebut adalah hal yang tidak akan membuat manusia menjadi berkotak-kotak atau bahkan saling bermusuhan. Allah juga menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW justru menjadikan perbedaan itu sebagai alat pemersatu dalam komunikasi dan juga alat pemersatu untuk keharmonisasian dalam umat yang beragam di dunia ini. Demikianlah syair Quran yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi berkah bagi kita semua. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah.